Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sahabat media sosial, jumpa lagi dengan Cikekap Channel. Kali ini saya akan coba memberikan tutorial terkait dengan bagaimana menggunakan fungsi-fungsi di dalam Microsoft Excel, khususnya bagi pemula atau siswa pembelajar. Dari yang paling mendasar sampai bagaimana caranya kita mengaplikasikan ke dalam sebuah program yang akan kita butuhkan nantinya. Atau dengan kata lain, kita membuat sebuah aplikasi dengan Microsoft Excel agar dapat membantu pekerjaan kita menjadi lebih mudah. Baik, mari kita ikuti ulasannya. Mula-mula kita akan membuka aplikasi Microsoft Excel yang terdapat di dalam Microsoft Office. Atau kalau kita sudah menyimpannya pada tampilan desktop, maka akan lebih mudah untuk mencarinya. Artinya, kita tidak perlu menelusur Microsoft Office lagi. Namun perlu kita ketahui apa itu Microsoft Excel. Penting saya sampaikan agar tidak gagal paham. Simpelnya, Microsoft Excel merupakan Microsoft aplikasi pengolah angka, bukan kata. Lebih spesifiknya, aplikasi ini adalah untuk akunting. Artinya mau menghitung angka berapapun akan lebih mudah dengan Microsoft Excel. Baik, sahabat, mari kita lanjutkan membuka Microsoft Excel. Nah, sahabat, kita sudah melihat jendela Microsoft Excel. Kita tahu Microsoft Excel terdiri dari beberapa kolom dan terdiri dari beberapa baris atau row. Mana yang kita sebut kolom? A, B, C, D, E, F, dan seterusnya ini adalah kolom, dan 1, 2, 3, 4 di sebelah kiri dan seterusnya itu merupakan baris. Maka ada nama-nama kolom yang disebut dengan A, B, C, D, dan seterusnya, dan nama-nama baris yang disebut dengan angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Pada penggunaan fungsi di dalam Microsoft Excel, maka kita tidak akan lepas dari kolom-kolom ini dan baris-barisnya, atau nama-nama kolom dan nama-nama baris. Ya, contoh misalnya, saya akan buat di sini angka 80. Di sini angka 20 misalnya. Untuk menjumlahkan menggunakan rumus Microsoft Excel, maka kita akan menggunakan sel ini. Disebut sel adalah penggabungan dari kolom dan baris. Ini disebutnya A1 yang isinya adalah 80, dan ini B1 isinya adalah 20. Maka kita akan coba jumlahkan dengan menggunakan rumus sama dengan A1 ditambah B1. Maka hasilnya adalah ketika A1 ditambah dengan B1 artinya sama dengan 80 ditambah 20. Hasilnya adalah 100. Kita lanjutkan saja pada bagaimana kita membuat rumus dasar di dalam Microsoft Excel. Saya akan coba buat tabel. Ini kita beri judul misalnya rumus dasar Excel.
Microsoft Excel. Judulnya adalah Rumus Dasar Microsoft Excel. Kita akan menggunakan fungsi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan persen. 1. Kita akan menggunakan fungsi penjumlahan dengan lambang tambah. Lalu yang kedua adalah fungsi pengurangan dengan lambang min, dan fungsi perkalian dengan lambang bintang, dan fungsi pembagian dengan lambang slash atau garis miring. Dan yang kelima adalah persen. Kita buat tabelnya. Misalnya saya buat angka 1, angka 2, jumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan persen. Kita lebarkan, kita sesuaikan. Nah, kita coba berikan garis agar lebih manis. Semuanya kita ketengahkan biar di tengah ya. Kita berikan warna di sini biar tampil lebih mantap. Nah, lalu kemudian kita tuliskan di sini angka satunya misalnya adalah 80, kemudian 100, ini 90, ini 200, nah ini 60, ini 70. Misalnya begitu. Ini angka 1. Angka keduanya kita tulis di sini adalah 8, ini 9, ini 15, ini 25, ini 10. Nah, kita beri warna angka 1 dan angka 2. Saya beri warna kuning, dan yang lainnya saya beri warna oranye, ya, oranye muda. Kenapa saya bedakan warnanya? Angka 1 dan angka 2 yang saya beri warna kuning ini adalah dua kolom yang akan kita uji, adalah kolom uji, dan hasilnya akan kita temukan di penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan persen. Bagaimana caranya? Kita menggunakan fungsi rumus Excel penjumlahan sama dengan, perhatikan angka 80 ini ada di sel berapa ya, sel A8. Kita tahu sel itu apa? Sel adalah gabungan dari kolom dan baris. A8 di jumlah atau kita menggunakan lambang plus dengan sel B8, maka hasilnya adalah penjumlahan sama dengan 80 ditambah 8, hasilnya adalah 88. Lalu apa perbedaannya? Kita bisa saja mengetik begini, sama dengan 80 ditambah 8, hasilnya sama. Lalu apa perbedaannya kita menggunakan rumus? Ini kelebihannya rumus. Ketika angka 1 ataupun angka 2 ini dirubah, maka akan dengan sendirinya berubah. Tapi lihat angka yang kedua, apakah akan ikut berubah atau tidak? Ya,
kita rubah, misalnya 8 ini dirubah menjadi 10. Apa yang terjadi? 90. Tapi angka yang kedua tidak berubah, karena dia tidak berdasar pada sel atau pada kolom. 80 kita rubah menjadi 100, maka penjumlahan akan berubah menjadi 100. Baik penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian akan secara otomatis berubah dengan sendirinya. Itu kelebihannya menggunakan fungsi atau membuat rumus. Kita lanjut ke pengurangan. Sama saja pembuatan rumusnya, hanya kita membedakan menggunakan lambang. Ya. A8 dikurang karena pengurangan dengan menggunakan min, B8. Hasilnya adalah 90. Perkalian pun sama dengan A8 dikali menggunakan bintang, ada di atas angka 8 biasanya kalau di keyboard. A8 dikali B8, hasilnya adalah perkalian. 100 dikali 10 adalah 1000. Kemudian pembagian sama saja A8 dibagi B8. Ini menggunakan slash ya. Awas, di keyboard itu ada 2 garis miring, itu ada slash, ada backslash. Kalau backslash garis miring yang terbalik, kalau slash adalah garis miring yang biasa kita tahu, itu slash. Kalau backslash berarti garis miringnya terbalik gitu. Jadi jangan menggunakan yang backslash ya, tapi gunakan yang slash. Ini untuk pembagian. Nah, prosentasenya bagaimana? Sama dengan rumus perkalian, hanya perbedaannya nanti di akhir ditambah persen. Sama dengan angka 1 itu A8 dan angka 2 dikali angka 2 yaitu 10, 8 ditambah persen. Jadi A8 dikali B8%. Jadi 10% dari 100 itu berapa? Maka 10. Saya tunjukkan cara yang lebih mudah untuk membuat rumus. Sama dengan, kita tunjuk saja. Kalau kita sudah mengetikkan sama dengan, kita tunjuk selnya. Ya, 100 kita tambahkan plus, lalu kita klik lagi. Ini hasilnya adalah sama. Kita klik selnya, lalu kita buat pengurangannya dengan min, lalu kita klik lagi, kita enter. Sama untuk perkalian juga, kita buat sama dengannya, lalu kita klik selnya, lalu kita masukkan perkaliannya dan kita klik angka kedua, kita enter. Kita masukkan lagi ini pembagian slash, kita klik lagi, kita enter ya. Lalu kita persen sama dengan klik angka 1, lalu kemudian kita masukkan perkaliannya, lalu kemudian kita klik angka 2, lalu kita berikan persen. Hasilnya adalah segini. Kalau sudah jadi salah satu rumus, kita mudah untuk membuat rumus ke bawahnya. Kita tarik saja ya, dengan seperti ini maka langsung jadi. Kita tunjuk titik yang ada di pojok kanan bawah, kita tarik ke bawah. Kita tunjuk di sini ada titik sampai mouse kita berubah menjadi tanda plus, lalu kita tarik.
Ini pun sama. Kalau mau sekaligus 2, kita blok saja begini, lalu kita tarik. Begitu. Ini adalah rumus dasar Excel yang boleh sahabat praktekkan. Kita tahu dulu dasar-dasarnya, nanti insya Allah saya akan terus lanjutkan, apalagi setelah ini rumus dan fungsi apalagi yang akan saya sampaikan nanti kepada sahabat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kali ini dan tutorial ini menjadi bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.